Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih di sini yang nggak kenal masyarakat dengan etnis Betawi? Nah, kami akan mengulas pembahasan mengenai kebudayaan Betawi. Namun sebelum mengenal kebudayaan Betawi lebih jauh lagi, alangkah lebih asyik kalau kita sedikit mengulas sejarahnya. So stay tuned and check it out. Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang terkadang banyak disalahartikan oleh sebagian orang yang belum memahami bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya, selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan. Agama merupakan suatu pedoman manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil karya, cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Sejak dahulu, kota Jakarta menjadi tempat pertemuan kelompok-kelompok etnis dari berbagai kawasan Nusantara yang ikut mewarnai dan mempengaruhi pertumbuhan kota baik pada zaman prakolonial, kolonial maupun sesudahnya. Selain itu, kota Jakarta pun memiliki arti penting bagi bangsa asing yang pernah meninggalkan sejarah di tempat ini. Dengan demikian, Jakarta berkembang dari interaksi antar berbagai ragam kebudayaan etnis di kawasan Nusantara dengan hampir seluruh kebudayaan tinggi di dunia, yaitu India, Cina, Islam, serta Eropa. Betawi merupakan sebuah etnik dengan jumlah penduduk yang mendominasi Jakarta. Orang Betawi telah ada jauh sebelum Jan Pieterszoon membakar Jakarta pada tahun 1619 dan mendirikan di atas reruntuhan tersebut sebuah kota bernama Batavia. Artinya, jauh sebelum menjadi ibu kota negara, sekelompok besar orang telah mendiami kota Jakarta. Bahkan menurut sejarawan Sagiman MD, penduduk Betawi telah mendiami Jakarta sejak zaman Batu Baru atau Neolitikum 1500 sebelum Masehi lalu. Dari masa ke masa, masyarakat Betawi terus berkembang dengan ciri budaya yang makin lama semakin mantap, sehingga mudah dibedakan dengan kelompok etnis lain. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bangsa, serta kultur. Warna-warna ini membawa aneka persepsi, tafsiran, serta pemahaman terhadap Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi itu majemuk, artinya mereka berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bahasa asing. Menurut Muhajir dalam Suswandari bahwa masyarakat asli Jakarta terbentuk dari berbagai macam suku yang datang dari luar Jakarta, yang kemudian bersama-sama menanggalkan identitas asalnya dan bersama-sama membentuk etnis baru yang disebut dengan kaum Betawi. Hal ini diperkuat oleh Magdalena Alfian yang menyatakan bahwa Betawi merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki keunikan tersendiri, yang merupakan percampuran dari berbagai suku bangsa baik di dalam maupun di luar Indonesia seperti Cina, Eropa, Arab, yang kemudian membentuk etnik Betawi. Pada tahun 1619, Belanda datang. VOC di bawah pimpinan J.P. Kan datang ke Jakarta. Jakarta ketika itu masih bernama Jayakarta. Setelah mengalahkan Kesultanan Banten, kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Para pekerja yang didatangkan oleh Belanda kemudian dikenal sebagai suku Betawi. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Agama juga memiliki fungsi yang amat besar. Bahkan, jika kita telaah lebih jauh ke belakang dari segi etnografik, tak ada satu kelompok manusia di dunia ini yang tidak memiliki kepercayaan atau agama. Begitupun dengan masyarakat Betawi,
keyakinan masyarakat Betawi serupa dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu mendasarkan agama dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagian masyarakat Betawi beragama Islam, dan sedikit masyarakatnya juga menganut agama Kristen dan Buddha. Masyarakat Betawi menyadari pentingnya ilmu keagamaan. Hal ini seiring dengan banyaknya majelis dan tempat peribadatan untuk masyarakatnya. Masyarakat Betawi juga terkenal dengan toleransi yang baik. Meskipun berbeda keyakinan, tidak ada kesenggangan di antara mereka. Masyarakat Islam bisa menyelenggarakan budaya di agama mereka dengan tenang tanpa adanya gangguan dari agama yang berbeda. Dan sebaliknya, agama Buddha serta Kristen juga tidak akan diganggu oleh Islam karena perbedaan budaya yang ada. Anak lelaki yang akan disunat disebut dengan nama pengantin sunat. Seperti layaknya seorang pengantin Betawi, anak ini mendapat perlakuan istimewa, yaitu sang anak dikenai pakaian lengkap atau biasa disebut sadariah dan diarah berkeliling kampung sambil mengendarai kuda hias, didampingi dengan iringan delman hias berisikan teman bermain yang sebaya. Kemeriahan acara hitanan juga dapat ditemui dari semaraknya musik rebana ketimpring yang disertai dengan sholawat dustur dan badar. Tidak lupa, iringan pengantin sunat juga diikuti oleh rombongan tetangga dan orang kampung. Hidangan utama hitanan biasanya nasi kuning, serundeng, bawang goreng, dan emping ninjo. Boneka raksasa berisikan manusia hasil akulturasi budaya India dan ondel-ondel juga beraksi dalam upacara ini. Tontonan lenong, topeng, swahibul hikayat, dan wayang kulit menjadi hal yang ditunggu-tunggu semua undangan sehingga menjadi ramai dan sangat meriah. Ritual sakral yang dialami masyarakat Betawi ketika dewasa ialah pernikahan. Tradisi pada acara pernikahan masyarakat Betawi biasa disebut dengan tradisi palang pintu. Tradisi ini menjadi bagian dalam prosesi upacara pernikahan adat Betawi sejak zaman nenek moyang. Apabila dirunut dari awal, prosesi pernikahan dalam adat Betawi terdiri dari ngadelengin, lamar, bawatan diputus, buka palang pintu, akad nikah, acara negor, dan pulang 3 hari. Perpaduan silat dan seni pantun yang jenaka menjadi hal yang dominan dalam tradisi palang pintu. Tradisi palang pintu atau buka palang pintu pada zaman dahulu memiliki maksud untuk menguji ilmu bela diri dari pengantin laki-laki. Namun pada zaman sekarang, biasanya ijab dan qabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Hal menarik dalam adat pernikahan Betawi adalah prosesi penyambutan oleh mempelai wanita selaku tuan rumah. Petasan dan musik rebana disiapkan untuk menyambut sang tamu agung. Begitu mempelai pria bersama keluarga tiba, petasan rentet dinyalakan bersamaan dengan musik rebana yang menyanyikan lagu sholawatan. Ketika datang, mempelai pria tetap membawa aneka makanan khas Betawi seperti buah-buahan dan roti buaya. Roti buaya merupakan simbol kesetiaan. Dengan demikian, diharapkan sang pengantin saling setia seperti buaya yang hanya kawin sekali seumur. Betawi memang kaya budaya seperti musik, tari, seni, teater, pakaian, kerajinan tangan, sampai upacara. Walaupun kebudayaan itu sudah mulai kalah kehadirannya dengan kebudayaan modern, namun kebudayaan Betawi tetap memiliki penggemar dan penikmat tersendiri. Tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia, Betawi juga memiliki kerajinan batik sebagai salah satu dari seni tekstil Betawi. Tekstil Betawi terkenal akan nuansa warna dan ragam dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini terjadi karena begitu banyak akulturasi dari berbagai kebudayaan asing dan lokal yang terjadi di Betawi. Selain kesenian dan objek wisata yang luar biasa, masyarakat Betawi juga memiliki wisata kuliner yang lezat, baik dari makanan pembuka, makanan utama maupun jajanan pasar. Seperti halnya kesenian Betawi, kuliner Betawi yang unik mendapat pengaruh dari bangsa Arab, Portugis, India, serta Cina dan Belanda. Gaya kuliner Betawi sangat beragam,
berbeda lokasi sudah ada sentuhan rasa yang berbeda. Misalnya laksa dan soto Betawi. Umumnya laksa Betawi berkuah kuning, sedangkan kuah soto Betawi beragam. Ada yang berkuah santan putih kekuningan tanpa potongan tomat dan kentang goreng, berkuah kemerahan dengan isi komplot, ada emping, tomat, dan kentang goreng. Jajanan pasar Betawi memiliki keunikan tersendiri, yaitu selain rasanya yang manis, warnanya pun juga sangat khas. Beberapa contoh jajanan pasar khas Betawi adalah kue rangi, kue pancong, kue cucur, kerak telur, kue mangkok, kue ape, kue putu mayang, kue putu ayu, kueku, kue putu yang berwarna hijau dengan isi gula merah, kue gomblong, es doger, dan es putar. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami kebudayaan Betawi dan menjadikan kita semakin cinta dan memahami budaya dalam negeri. Jangan mudah mengikuti budaya lain, berbangga dan berbahagialah dengan budaya sendiri. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.